Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama dengan Majelis Zikir Nurul Hikmah Kota Ternate yang di bawah pimpinan Ibu Dr. Haja Sida S. Bahmid melakukan safari dakwah, dan hari ini alhamdulillah kami di masjid yang kita cintai bersama, yaitu Masjid Nurul Yakin. Oleh karena itu saya selaku Ketua Remaja Masjid Maluku Utara berharap kepada seluruh warga Kelurahan Malikurubu yang masih ada di rumah, baik itu ibu-ibu majelis taklim, kemudian remaja masjid, pemuda-pemudi, bapak-bapak, agar berkenan untuk bisa mengikuti jalannya safari yang dilaksanakan oleh Remaja Masjid Maluku Utara bersama dengan Majelis Zikir Nurul Hikmah Kota Ternate di Masjid Nurul Yakin Malikurubu yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hadi selaku bendahara Masjid Nurul Yakin dan jamaah sekalian remaja masjid. Sebelumnya saya tanyakan di sini, remaja masjidnya aktif, Pak? Remajanya masjidnya aktif? Sudah pelantikan atau belum? Mana ketua remaja masjidnya, Pak? Kalau ketua remaja masjid yang masih ada di rumah, mari kita sama-sama menuju ke masjid insyaallah untuk bisa mengikuti jalannya safari Prima DMI Malut bersama Majelis Zikir Nurul Hikmah Kota Ternate. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena pada malam hari ini kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Nurul Yakin. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang menyinari seluruh kegelapan, yang dengan cahaya beliau, cahaya hidayah, seluruh alam semesta mulai dari 14 abad yang lalu, tepatnya 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini berada dalam kegelapan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan cahaya hidayah ke seluruh alam semesta. Hingga saat ini kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam bisa mengenal apa itu Islam. Kita umat baginda Nabi Muhammad SAW dapat mengenal apa itu Islam. Adik-adik dengar, jangan baca cerita, dan mari bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja masjid, para kaulah muda, pemuda-pemudi bisa untuk meramaikan Masjid Nurul Yakin, karena kami berharap agar safari ini bisa ramai. Karena kami pindah-pindah dari masjid ke masjid, dan alhamdulillah hari ini sudah masjid yang ketiga. Pertama Masjid Tanah Masjid di Kelurahan Tanah Masjid, yang kedua di Moya, kemudian dan ketiga di Masjid Nurul Yakin. Karena apa? Karena cinta kami kepada bapak-bapak sekalian, karena cinta kami kepada remaja masjid yang ada di Nurul Yakin sini, sehingga kami mau melaksanakan safari di tempat ini. InsyaAllah dengan safari ini remaja masjid Nurul Yakin
bisa aktif dengan program kerjanya, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya mengundang kepada Ibu Dr. Haja Sida S. Bahmid, MPDI, selaku Ketua Majelis Zikir Nurul Hikmah Kota Ternate, untuk menyampaikan tausiahnya, yaitu dengan tema mengontrol ibadah dalam hidup. Kepada Umi Sida S. Bahmid, waktu dan tempat saya persilahkan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam ini penuh berkah. Kita yang hadir di masjid ini insyaallah menjadi tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan oleh baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tidak akan pernah lepas daripada apa yang Rasulullah syariatkan, bahwa di mana saja kita dekat dengan Allah, di mana saja kita mampu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan apapun kita mampu dekat dengan Allah. Insyaallah kita berharap yang ada di masjid ini maupun keluarga kita, ayah bunda kita yang ada di rumah, insyaallah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dinanti-nantikan di surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ketua Prima DMI Maluku Utara yang saya sayangi, ini syafari dakwah kami, Pak, dan ini akan keliling dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Saya melihat kondisi yang ada, inilah yang sudah diamanatkan oleh Rasulullah, yang ditakutkan oleh Rasulullah. Satu ketika engkau akan menyaksikan, wahai sahabat-sahabatku, rumah-rumah Allah akan dipenuhi oleh anak-anak kecil. Malam ini kita saksikan ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan begini, ya Rasulullah, jika satu ketika nanti Allah rubah ini keadaan, Allah rubah ini dunia, apa yang harus kami perhatikan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku Ali bin Abi Thalib, aku ingin menyampaikan kepadamu ada 3 hal. Dan ini jika engkau perhatikan, maka engkau akan dapatkan hari ini dan atau engkau akan dapatkan di hari yang akan datang. Tapi boleh jadi engkau sudah tak ada lagi di dunia ini. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya Rasulullah, sampaikan itu agar kami tahu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, ini harus diperhatikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran yang aku turunkan kepadamu. Itu yang pertama. Suruh membaca Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan diselamatkan oleh Allah.
Siapa yang suka membaca Al-Quran maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Siapa yang suka membaca Al-Quran, memperhatikan isi Al-Quran, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dan dia ditunggu oleh Allah di pintu surganya nanti. Yang kedua, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Mendirikan sholat bukan hanya pada waktu maghrib, tapi mendirikan sholat itu mulai dari maghrib, habis lanjut isya, habis itu subuh, habis itu zuhur, habis itu asar, baru kembali lagi ke maghrib. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ini ayat Al-Quran, bukan Palura yang pasang, tapi Allah yang pesan, Allah yang perintahkan. Jadi yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi inilah bagian daripada bagaimana kita mengontrol ibadah kita sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang sama berbahagia. Kalau membaca Al-Quran saja, ini sudah dekat Ramadan. Ramadan itu di bulan April. Berarti itu sampai waktu tinggal Januari, Februari, Maret. Ini saatnya kita memperbaiki ibadah kita. Karena kita tidak pernah sampai memastikan apakah kita punya umur itu masih cukup di Ramadan ataukah tidak. Itu yang harus diingat. Tapi hakul yakin, kita orang harus percaya bahwa kalau kita jaga ibadah kita melalui bacaan sholat, bacaan Al-Quran, kalau kita jaga ibadah kita melalui sholat 5 waktu, maka yakin usia kita akan sampai kepada ibadah Ramadan. Kenapa diperintahkan oleh Allah wa aqimus sholah? Karena innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mendirikan sholat dengan baik, siapa yang mendirikan sholat dengan benar, siapa yang sholatnya dia jaga lafadznya, siapa yang sholatnya dia jaga hatinya, maka insya Allah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya itulah yang akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Tapi kita bertanya, apakah salat saya sudah benar? Ataukah jangan-jangan salat saya ada unsur rianya? Ria itu apa? Ria itu sombong. Pada saat kita sholat, kita ingin supaya orang puji. Oh, saya pakai baju koko dia baru. Oh, saya ingin supaya orang lihat saya pakai songko baru. Oh, saya ingin supaya orang lihat saya pakai celana panjang dia baru. Atau dia sholat, dia tidak pilih bajunya, dia pakai kos yang gambar orang minum kelapa muda besar-besar di belakang. Begitu dia di baris saf, terus dia mau cari perhatian. Allahu Akbar. Dia kastere DP badan supaya DP kos dapat kantara ada gambar kelapa muda. Berarti orang yang di belakang dia saudara khusyuk. Lihat itu kelapa sampai dia membayangkan, kelapa ini kok besok saya haus, saya akan minum pada dia. Jadi menghadap Allah juga harus kontrol ibadahnya. Salah satu kontrol ibadah melalui apa? Kostum atau pakaian yang kita gunakan. Ini termasuk bagaimana kita mengontrol ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, di sela-sela waktu antara Isya dan Maghrib dan Isya ini,
Umi ingin menyampaikan kepada kalian, tidak lama lagi tinggal menghitung hari kita akan meninggalkan tahun 2021 masuk ke tahun 2022. Apa yang harus kita orang lakukan? Yang pertama, jangan simote rame. Tara boleh simote rame. Ambil itu petasan, kita orang dar. Tidak boleh itu. Jadi simote rame wah. Ingat itu tidak boleh. Jangan ambil petasan kong iko rame bakar. Terus ton cari ton nenek. Nenek dengar ini babunyi bom. Potong bakar penene pe pinggir telinga. Itu tidak boleh. Itu yang pertama, Umi pesan itu. Yang kedua, pasti akan terjadi perkelahian. Pasti akan ada yang baku ambil. Pak Haji, baik-baik itu mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Karena biasa di tempat lain itu pasti permasalahan kecil akan terjadi dan itu sepertinya lagu wajib yang ada di sini. Mudah-mudahan kali ini sebuah inovasi baru bahwa ngoni yang bergerak bahwa tahun baru 2021 menuju 2022 Bataria biasa aja kales. Tahun boleh berganti tapi tabiat tara boleh kita orang saya rajin sholat 2022 mesti ganti Senin Kamis. 2021 saya rajin maghrib, 2022 maghrib tidak boleh, isya saja. Yang begini nih, yang malaikat jaga panggil ke muka. Ini robo, ini dia pemalas sambayang. Ini mesti cepat-cepat panggil pada dia, dia jangan bikin kacau. Yang pertama, jangan simote rame. Yang kedua, ini didominasi anak-anak ini, saya lebih banyak pesan moralnya ke anak-anak. Yang kedua, Umi kasih tahu, sudah marak, sudah ramai sekali anak-anak cium lem Pak. Lem di penjara sana, anak-anak kecil banyak sekali yang ditangkap. Kenapa? Karena dong cium lem, lem itu lem narkoba. Jadi kalau ada teman-teman yang bawa datang lem dan suruh ngoni cium, jangan mau. Karena lem itu nanti hayal. Ini Bapak Ibu yang ada di seputaran Marikurubu, kami berharap supaya mudah mengontrol anak-anaknya dan berharap malam pergantian tahun baru tolong jaga, jangan minta mama papa untuk ikut lagi ke pasar. Tolong dijaga Pak. Mudah-mudahan di Marikurubu ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, yang sudah remaja ini, mulai anak-anak remaja ini, tolong kontrol adik-adiknya, ya. Jangan sampai ada perkelahian antar satu warga ke warga yang lain. Bapak kami berharap kegiatan ini tidak berhenti malam ini. Dan mungkin ini informasinya dadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pepatah yang mengatakan perahu boleh besar, penumpang boleh kecil, itu insya Allah buatannya akan lebih bermanfaat. Tapi kalau misalnya perahunya besar, buatannya besar, tapi tidak memberikan manfaat, itu juga tidak disukai. Oleh karena itu, di masjid yang penuh mubarakah ini, Umi ingin sampaikan, Imam Al-Ghazali itu adalah guru besar. Umi ulangi lagi, Imam Al-Ghazali itu adalah sufi, seorang sufi, guru besar. Seorang murid dia bertanya begini, wahai guruku, kalau saya ingin dekat dengan Allah, kalau saya ingin bertemu dengan Rasulullah satu ketika, kalau saya ingin
mencium baunya surga. Bagaimana caranya wahai guruku? Lalu sang guru Imam Al-Ghazali menyampaikan begini, wahai muridku, kalau mau ada anjing yang lewat tapi dia mau anjing ini dia ikut terus, maka harus dia lakukan, dia tak boleh bawa tulang busuk. Itu guru penjawaban. Artinya begini anak-anakku, kalau kita orang ini kasih baik-baik tabiat ke depan, maka tabiat yang busuk tidak lagi boleh dibawa. Kalau orang ingin usir anjing itu kasih tinggal dia jauh, tulang orang tak boleh bawa. Itu dia mengalih begitu. Nah, sekarang orang tua-tua kita, orang Ternate bilang begini, tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea, hotu-hotu mesabea. Kita orang berjalan di mana saja, tiba waktu sholat, kita orang harus sabea, harus sholat. Kita orang duduk di mana saja, tiba waktu sholat, kita orang harus sholat. Kita orang dalam keadaan tidur pun tiba waktu sholat harus kita bangun. Mama, kalau mama meninggal, saya masih kecil, apa yang harus saya lakukan? Terus mamanya jawab begini, mama cuma pesan, kalau mama meninggal, adik mesti bikin 3. Adik ini dia tanya, apa itu ma? Yang pertama, adik tidak boleh lupa kepada Allah. Anaknya tanya, bagaimana caranya saya dekat dengan Allah? Terus ibunya jawab, kalau ngana dekat dengan Allah, adik mau dekat dengan Allah, yang pertama sekali, adik harus ingat bahwa adik hidup itu karena Allah pinjamkan umurnya. Jadi kita orang ini Allah kasih pinjam umur. Tombak kumpul begini, orang tidak tahu besok itu siapa yang, atau malam ini setelah pulang siapa yang dipanggil duluan oleh Allah. Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara keluarga kita semuanya kembali kepada Allah. Sehingga setiap dapat musibah kita diwajibkan mengucapkan kalimat thayyibah yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba Umi ingin dengar lagi. Inna lillahi. Artinya siapa yang tahu? Umi kasih doi, kasih hadiah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya 3, 2, 1 hilang hadiahnya. Sesungguhnya kita datang karena Allah dan akan kembali karena Allah. Itu tadi Umi bilang siapa tahu angkat tangan, hadiah lewat. Setiap dapat musibah bukan ya kuna ya, bukan, tapi diganti dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita orang ini akan kembali kepada Allah. Terus ibunya bilang yang kedua, perbiasakan lidahmu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jempol buat kalian. Yang ketiga kata ibunya, jangan lupa doakan orang tuamu di mana saja berada. Ini bapak sudah tua, Umi sudah tua, Kak Ekal sudah tua,
Tapi doa terhadap orang tua tidak pernah kami lupa. Coba, Rabbi ghufirli dunubi wali wali. Coba doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghufirli dunubi wali wali warham. Itu tidak boleh lupa. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. 3 ini yang dipesankan oleh sang ibu kepada anaknya. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami berharap Pak, mudah-mudahan tidak berhenti malam ini. Tapi kita akan tetap rolling, kita akan tetap muter. Entah minggu depan, entah bulan depan kami akan tetap masuk ke sini dengan berharap informasi mungkin akan terlebih dahulu. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi langkah kita ke sini mudah-mudahan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berharap sekali lagi, ayo perkenalkan remaja masjidnya Pak, diajak mereka, anak-anak juga. Iya, baik, mudah-mudahan remaja masjidnya bisa merespon kegiatan ini sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah kedepannya itu jauh lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Umi tutup, di antara anak-anak sekalian, ini di sebelah kanan, mohon izin Pak, mungkin 3 menit ke depan. Ada yang mau bertanya? Sebelah kiri ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Yang kanan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Umi yang ingin menanyakan 1 pertanyaan sebelah kiri dan 1 pertanyaan buat yang sebelah kanan. Baik. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Baik, ada 5. Sebelah kanan Umi, yang pertama rukun Islam yang pertama salat tidak apa-apa. Apa? Salat. Yang di sebelah kiri Umi, rukun Islam ada 5. Yang pertama salat tidak apa-apa. Yang pertama, yang di depan Umi, anak perempuan. Pinter. Ya, ayo. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar tadi bilang syahadat. Siapa yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini kelompok ini, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. 1, 2, 3. Ayo kompak. 3. Yang sebelah kiri, ucapkan 2 kalimat syahadat. 1, 2, 3. Bikin apa kong singkat tuh dia. Coba jangan putus-putus. 1, 2, 3. Yang di depan Umi, itu bunyi apa? 2 kalimat syahadat. Orang Islam ditandai dengan ucapan 2 kalimat syahadat. 2, 1 buat Allah, kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang satunya lagi kita mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, rukun iman ada
Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jempol. Yang kedua, percaya kepada hari kiamat. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, Putri, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak pintar nih Pak. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, sama-sama percaya kepada qada dan qadar. Kita harus tahu. Nah, rukun Islam, rukun iman, kalau sudah terbiasa di lidah kita, akan insya Allah semakin kuat diri kita. Melihat apa saja kita tidak akan pernah tergiur. Nah, saya minta di tempat ini juga perwakilan mungkin Bapak atau saudara-saudara teman-teman yang masih usia-usia muda ini, program kerja dari mungkin dari BKM ini Pak, dari BKM kami ingin tahu setiap minggu, kita tidak menghitung bulan Pak, setiap minggu ya Pak ya, ada beberapa program kerjanya tentunya. Kalaupun kita melihat Mari Kurubu ini termasuk arah ke belakang ya Pak ya, agak kalau orang bahasanya di bagian sana itu jauh ke darat. Tapi menurut kami kemana saja DMI akan menjangkau itu ya Dek ya, akan menjangkau itu. Bahkan langkah ini sudah masuk ke Sofifi. Nah, kami minta dengan hormat mungkin bisa disampaikan secara singkat mungkin, dan boleh terinci beberapa program kerja yang mungkin di BKM Nurul Yakin ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat sehingga kita bisa nanti langkah berikut kita bisa sinkronkan Pak. Silakan. Mari Pak, silakan. Mari Pak. Sebelum kita tutup karena udah mau masuk Isya di sini Pak. Sebentar ya. Mari Pak. Silakan Pak. Anak-anak sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mewakili BKM Masjid Nurul Yakin untuk program kerja jangka pendek atau harian, yaitu mendatangkan para khotbah yang bergantian, mungkin setiap 1 bulan 2 kali. Ya. Bulan ya Pak ya? Ya, setiap bulan ya 2 kali. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya, untuk PKM untuk merilis atau mencanangkan secara fisik itu sarana dan prasarana untuk merehab masjid, dan sekarang sudah dalam tahap kerja. Saya lobby ya. Ada satu Pak. Mungkin di sini kan ada banyak nih anak-anak remaja masjid Pak. Adakah program kerja untuk remaja masjid? Sehingga ini calon-calon remaja nih Pak. Mungkin apa yang di TPQ-nya ada, ya, TPQ-nya ada. Tahapan dari TPQ adalah remaja masjid. Mungkin sedikit ulasan bagaimana cara merekrut remaja-remaja itu. Kalau untuk sebatas ini merekrut dari kegiatan remaja masjid, Ya. cuma sebatas ulang tahun
memperingati hari-hari besar keagamaan saja. Atau Iya, hari besar Islam? hari-hari besar Islam itu saja yang sudah dilakukan. Untuk per hari seperti mendidik membaca Al-Quran yang setahu saya belum. Saya jadi untuk memperingati hari-hari besar saja. Baik, baik Pak. Ya, Apa terima harapannya kasih. untuk DMI Pak? Ya, dengan kehadiran DMI ini mudah-mudahan bisa menambah spirit daripada Para remaja remaja masjid terutama remaja Masjid Nurul Yakin, dengan harapan semoga lebih bersemangat lagi. Orang harus malu bahwa kenapa yang lain bisa, orang tidak bisa. Begitu saja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ini harapannya mudah-mudahan langkah kita ke depan, terutama untuk remaja masjid, masih bisa ada kesempatan ya. Jadi ini ketuanya, saya sendiri dari Majelis Zikir Nurul Hikmah Pak, Kota Ternate, akan tetap berkolaborasi dan mungkin kalaupun kami tidak bersamaan langkah dengan Prima DMI, tetap ini menjadi bagian daripada tugas kisah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan langkah kami ke sini membawa satu inovasi baru untuk anak-anak TPK-nya, untuk tahapan berikut yaitu remaja masjidnya dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Mudah-mudahan responsif ini lebih baik lagi di hari yang akan datang pada saat kunjungan kami sampai ke Masjid Nurul Yakin ini. Terima kasih untuk semuanya, kepada warga masyarakat Marikurubu. Kami berharap mudah-mudahan satu ketika langkah kami sampai ke sini mendapat respon yang baik, dan kita berharap sekaligus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan sejak awal hingga menutup kegiatan ini mudah-mudahan bernilai ibadah, dan insyaallah harapan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak bersama teman-teman pengurus dan juga anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian adalah birrul walidain, kalian adalah penerus harapan orang tua, dan insyaallah kalianlah yang akan menjadi taman surga nanti, peramai surga, baik yang diharapkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ketua Prima DMI, Umi ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi di Masjid Nurul Yakin ini. Terima kasih Pak. Dari saya mengucapkan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Sidais Bahmid selaku Ketua Majelis Zikir Nurul Hikmah Kota Ternate, dan juga terima kasih kepada BKM Masjid Nurul Yakin serta remaja masjid dan adik-adik TPK, ibu-ibu majelis taklim. Insyaallah setelah ini nanti saya minta satu kontak untuk bisa bergabung dalam grup Remas Kota Ternate. Karena Kota Ternate vakum remasnya, sudah selesai masa bakti. Jadi kita ingin agar seluruh remaja masjid bisa terkumpul dan terakomodir dengan baik, dan harapan kita ke depan agar remaja masjid seluruhnya bisa aktif, insyaallah Pak. Terima kasih teman-teman semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih Umi, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.